Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-teman. Kapanpun rekaman video ini. Uh, Mohon maaf untuk kemudian mengganti pertemuan dengan video ya, tapi kata pakai ada lebih memilih itu ya. Oke. Kita akan melanjutkan perbincangan kita dengan sesi judul bagaimana media dalam perspektif sejarah ya. Ya, sebagaimana saya sampaikan bahwa kita akan berusaha membahas bagaimana sejarahan bermedia di Indonesia. Anda perlu mengetahuinya, bagaimana media sebelum zaman kolonial dan pre-kolonial. Baik, uh, ini judulnya Indonesia dan Budaya Bermedia Pasca Kolonial, pasca penjajahan. Kira-kira kita akan bicara apa itu kolonialisasi, mengenal kembali ya, karena saya kira Anda sudah dikenalkan, dan bagaimana bermedia sebelum kolonial datang di masyarakat Nusantara dan apa pengaruhnya hingga sekarang. Ya, kita atau saya memilih menggunakan perspektif pasca kolonial untuk membicarakan sejarah media karena kita sendiri adalah Indonesia itu tidak tercipta dengan gampang. Artinya tidak tercipta dengan sendirinya ya, Tuhan datang terus kemudian tercipta Indonesia. Maksudnya ya ada banyak hal ya dengan Tuhan ya, dengan keberkahan Tuhan. Termasuk juga salah satunya adalah gara-gara penjajahan. Nah, Anda perlu tahu ini karena ini kondisi yang berbeda dengan misalnya Jerman gitu, atau ya most of Eropa ya, most of Europe itu mereka adalah penjajah dan kita terjajah. Sehingga Anda mungkin kalau misalnya nanti menerima teori dari Eropa itu akan berpikir ulang gitu, kira-kira gitu. Karena bisa jadi itu nggak cocok dengan kondisi kita. Nah, postkolonial atau pasca kolonial adalah pasca penjajahan, di mana kondisi sosial, politik, dan budaya dipengaruhi oleh penjajah, oleh terjadinya penjajahan. Jadi kondisi pasca kolonial adalah kondisi sosial, politik, budaya yang tercipta akibat penjajahan. Penjajahan jelas berpengaruh pada kehidupan bernegara, tetapi kadangkala dia tidak dianggap berpengaruh pada kehidupan bermedia. Nah, dalam kajian media, di dalam sejarah atau media history, Anda perlu mengenalnya, saya kira. Oke, kita lanjut. Kenapa kita perlu itu? Nah, kemarin kita membicarakan contoh kampanye lingkungan yang menggunakan mitos ideologi di Ngawi untuk mempertahankan sumber air. Beberapa orang kemudian mencetuskan kampanye lingkungan dengan menggunakan mitos bahwa ada peri sebagai penunggu sumber air tersebut. Dan kemudian dinikahi oleh si Mbah Ibnu Kodok. Nah, kenapa kira-kira ada mitos tersebut? Nah, karena ide bahwa sebuah teritori ditunggu oleh jin danyang atau peri itu masih hidup di banyak tempat di Indonesia, yaitu khurafat. Tapi ya itu adalah salah satu strategi komunikasi. Nah, itu adalah kultur atau ideologi yang terus hidup dari zaman nenek moyang sebelum modernitas datang di bawah kolonial. Nah, bahwa keyakinan itu adalah akibat dari praktek, kalau dalam bahasa akademis ada cultural teknologi atau teknologi kebudayaan dalam bermedia sebenarnya. Nah, media itu memunculkan mitos dan lain sebagainya. Kenapa mitos itu ada? Kira-kira gitu. Nah, selain mitos atau ideologi, ada nggak sih hal lain yang tertinggal dalam cara kita berkomunikasi akibat sebelum zaman pasca kolonial? Jadi kita lanjut.
Sebelumnya kita harus mengenal dulu apa itu kolonialisasi dan kenapa terjadi kolonialisasi dan bagaimana kolonialisasi terjadi di Nusantara. Baik, ini gambar sebelah kanan ini, paling kanan adalah gambar Zhang Peter's Sun Kun, gubernur VOC yang menguasai Batavia. Nah, kalau dalam kisah Babat Tanah Jawi, kisah-kisah Mataram ini namanya Murjagung. Tapi Anda harus biasanya kita mengenal VOC sebagai perusahaan ya, bukan negara, perusahaan. Tapi dia sebenarnya perusahaan multinasional. Kalau Anda bayangkan seperti Unilever, Nestle dan lain sebagainya. Itu ya namanya perusahaan dagang ya, ya orientasinya lah berdagang. Nah sebenarnya yang dia jalankan adalah kapitalisme merkantilis namanya. Kapitalisme merkantilis adalah sebuah pengumpulan modal, gitu, tapi based on perdagangan. Maka VOC itu agak berbeda dengan pemerintah Belanda langsung ketika menjajah Indonesia. VOC itu biasanya mereka memang tidak terlalu tercampur di sebuah negara, tidak seperti pemerintah Belanda yang nanam tebu gitu ya, sampai nanam tebu di tanah-tanah di Jawa gitu. Mereka ya biasanya turut campur di dalam sebuah kerajaan biasanya untuk mengadu domba raja dan pangeran. Karena orientasinya adalah mengamankan komoditas dagang sebenarnya. Atau kalau enggak, kalau bikin benteng mereka biasanya di pinggir-pinggir pantai. Mereka tidak sampai masuk ke tanah pedalaman. Setahu saya begitu, umumnya begitu VOC. Jadi VOC ini juga saya ingatkan itu multinasional ya sebenarnya. Tapi sekalipun dia perusahaan dagang, menurut uh, uh, sebentar, menurut sejarawan Eropa dari Prancis Ferdinand Braudel, dia itu sakti sekali. Saktinya maksudnya begini, dia punya warehouse itu gudang-gudang di mana di situ ada komoditas. Kalau gudang itu dikeluarin semua barangnya, dijual semuanya, maka ekonomi Eropa akan kolaps. Artinya, kedudukan VOC itu bisa sampai menguasai perdagangan Eropa kira-kira gitu. Itu saktinya VOC. Meskipun dia bukan negara, maka kemudian dia punya saking saktinya yang dia diizinkan untuk punya tentara sendiri, menyelesaikan urusan dengan ini sendiri. Karena dulu negara itu atau kerajaan itu penting ya. Anda kalau misalnya lihat Pirates of Caribbean misalnya, ya bajak laut kan ya, dan negara Inggris tuh penting gitu bagi pirate, bagi dan lain sebagainya, bagi sebuah entitas. Tapi ini perusahaan dagang, gitu. Jadi dia bebas untuk melakukan. Dan yang unik adalah dia memberikan 15% dari laba kepada pemerintah Hindia Belanda. Pemerintah Belanda, sorry, kerajaan Belanda. Itu kayaknya bukan main berarti. 15% laba loh. Biasanya orang cuma zakat aja 2,5%. Ini 15%. Dia mau ngasih ke kerajaan Belanda. Oke, kita lanjut. Yang di tengah ini adalah Denders. Anda mungkin memikirkannya, ya Gubernur Jenderal Denders. Ada dua catatan yang perlu saya kasih tahu tentang Denders. Denders ini kalau Anda mengenalnya sebagai seorang Belanda, ya itu dia bukan orang Belanda. Mungkin dia lahir di Belanda, tetapi sebenarnya dia adalah orangnya Prancis. Jadi kita itu sempat dijajah Prancis untuk beberapa tahun. Kenapa kejadiannya begitu? Jadi 1789, kalau di pengantar politik Anda harusnya tahu 1789 itu peristiwa apa. 1789 adalah terjadi revolusi Prancis di mana monarki kerajaan itu hancur dan berganti republik. Dan ini kemudian mempengaruhi Eropa. Semuanya jadi republik.
Republik. Dalam bahasa lainnya adalah Prancis itu nyerang tetangga-tetangga lainnya sebenarnya, termasuk Belanda. Dan Belanda kalah, kemudian dia dikuasai oleh Prancis. Dan ketika Belanda kalah, jajahannya itu ya otomatis dikuasai oleh Prancis. Nah, Denders ini datang sendiri ke Batavia dan kemudian mengumumkan berdirinya Republik Batavia. Nah, yang unik adalah kalau Anda tahu revolusi Prancis itu tegak dengan bendera, simbolnya bendera Prancis ya, fraternité, liberté, liberté, fraternité dan égalité. Artinya kebebasan, persaudaraan dan equality. Equality itu kebersamaan. Nah, Denders meskipun dia memproklamirkan Republik Batavia maksudnya, dia bilang bahwa masalah egalitas itu persamaan itu tidak boleh dikumandangkan di Hindia, kira-kira gitu. Nah, karena penjajah kan, kalau sama dengan terjajah kan problem. Itu yang pertama. Catatan kedua untuk Dendels adalah dalam beberapa hal dia punya sumbangsih penting. Sumbangsih atau ya setidaknya ide lah, ide pada infrastruktur komunikasi di Nusantara, di Jawa terutama, yang tertinggal sampai sekarang. Anda mungkin tidak mengenal sebagai infrastruktur komunikasi, tetapi sebenarnya ini adalah salah satu infrastruktur penting dalam komunikasi dan termasuk teknologi komunikasi, yaitu Jalan Anyar dan Panarukan. Jalan Anyar dan Panarukan ini sebenarnya bukan dibangun oleh Dendels, dibangun oleh masyarakat ya, Jawa dan kuli-kuli ya, yang kemudian mati di situ. Tapi idenya adalah dari Dendels. Untuk apa Dendels membangun Jalan Anyar Panarukan? Ya, dia menyadari bahwa dia adalah orang Prancis dan ini jajahan Belanda, dan suatu waktu Belanda akan datang gitu. Atau ya mereka kan saling bersaing ya. Dan kemudian untuk keperluan militer dibangunlah Jalan Anyar dan Panarukan ini. Efektif memang karena misalnya perjalanan dari Cirebon Jakarta memakan waktu 3 hari atau 2 hari, itu bisa dipotong gitu sampai sampai 1 hari misalnya. Ya kira-kira itu ya. Saya nggak hafal intinya, tapi itu sangat efisien. Jadi Anda harus sadar betul bahwa semenjak awal komunikasi itu agak-agak berdampingan dengan masalah politik dan terutama militer. Nanti di Perang Dunia Kedua juga kita akan bersinggungan dengan militer. Oke. Jadi ketika Belanda itu diserbu oleh Prancis di Eropa sana, Ratu dan Raja Belanda itu pergi ke tempat saudaranya. Jadi kalau Anda nonton film-film pertengahan Eropa, abad pertengahan di Eropa, raja di Eropa itu sebenarnya sepupuan, gitu ya saudara. Dan mereka pergi ke Inggris. Dan di Inggris kemudian dia meminta bantuan saudaranya ini untuk kemudian mengamankan tanah jajahannya bernama Hindia di di apa di, pada mengamankan bernama Hindia di Nusantara ya. Dan kebetulan kan gini, VOC itu kebetulan sebelum pas jelang atau setelah Revolusi Prancis itu bangkrut, terus kemudian diambil oleh kerajaan Belanda, kira-kira gitu. Hindia Belanda Nusantara ini. Tapi sebelum jadi kosong karena kan jauh ya, dan teknologinya hanya kapal. Kalau sekarang pesawat sehari nyampe gitu. Jadi jauh, jadi kabar itu belum terdengar gitu. Dan kemudian datanglah, jadi belum ada perubahan sampai ke pemerintahan Belanda, lalu datanglah Dendels. Nah oke, kita kembali ke Inggris. Inggris mengabulkan gitu, karena Inggris itu punya pangkalan terkuat di Asia ya. Jajahan Inggris itu yang kelihatan itu kan India, dan dia punya pangkalan terkuat di Asia, di India ini. Dan di sana ada gubernur jenderal namanya Lord Minto. Kemudian Raja atau Ratu Inggris kemudian meminta Lord Minto untuk melindungi atau merebut kembali India di Nusantara. Ya, terutama Jawa ya waktu itu Batavia. Karena pusatnya pemerintahan VOC dan juga Belanda itu di Batavia.
Lalu, tapi sebenarnya Anda harus tahu bahwa Inggris itu punya jajahan di Indonesia. Jadi tidak semua di Indonesia ini jajahan Belanda sebelum awal abad 20 ya. Ada, kalau Anda tahu Bengkulu ya, Bengkulu itu dikuasai oleh Inggris semenjak 1500 atau 1600-an, 1600-an. Dan di sana Inggris punya benteng yang terkuat di Asia Tenggara, namanya Fort Marlborough. Anda bisa mengunjunginya di kota Bengkulu. Dan Lord Minto, Gubernur Jenderal Inggris ini kemudian mengutus, ini foto yang ketiga, namanya Sir Thomas Stamford Raffles, mungkin Anda mengenalnya sebagai penemu bunga Rafflesia ya. Dan Raffles ini terdidik gitu, salah satu, dia punya sumbangsi nggak di komunikasi? Ada gitu, sumbangsi. Nah, jadi dialah yang kemudian merekam atau merecord History of Java ya, sejarah Jawa. Crawford, Gubernur Jenderal yang lainnya merecord tentang bahasa. Jadi Raffles ini berhasil merampok ya seluruh manuskrip ya, yang penting di Jawa, dikumpulin dan kemudian dia bikin History of Java. Nah ini kira-kira cerita atau deskripsi tentang kolonisasi. Jadi kita itu tidak hanya dijajah oleh Belanda, tetapi kita pernah dijajah oleh Portugis, Spanyol yang mampir ke sini, juga Prancis, juga Inggris. Gitu ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Baik, kolonialisasi adalah pengembangan wilayah satu negara atas negara yang lain. Itu artinya di pengembangan wilayah. Satu negara mencaplok negara yang lain. Atau pengertian lainnya adalah mekanisme perjumpaan fisik dan budaya, physical and cultural encounter antara penjajah dan yang terjajah. Karena ya penjajahan itu kejam, tetapi seringkali itu membuat kita lupa bahwa kolonialisasi atau kolonisasi itu kan sebenarnya Anda tahu koloni ya, koloni lebah, koloni itu kelompok, hidup berkelompok. Jadi kolonialisasi itu pasti tapi dia biasanya merujuk pada perpindahan kelompok satu ke area yang lain. Itu kolonialisasi. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, kolonialisasi biasanya dikenalkan sebagai penjajahan atau eksplorasi mengenai dunia. Nah, ini sedikit asal-usul kenapa kolonialisasi terjadi ya. Anda mungkin dikenalkan sebagai ini eksplorasi dunia. Tapi Anda harus tahu bahwa sebenarnya penjajahan ini terjadi akibat Konstantinopel, ya pelabuhan yang menghubungkan barat dan timur ditutup karena perang salib. Yang terjadi tahun 1095 sampai ke 1291. Nah, dan kemudian penemuan bagian dunia yang tidak dikenal ini juga menumbuhkan revolusi industri di Eropa nanti. Dan itulah yang mereka bernafsu untuk menguasai, kan akhirnya ya terjadilah penjajahan. Nah, tahu ya perang salib itu kan salah satu ya, pemenangnya kan gantian. Perang salib itu kan sebenarnya awalnya paling awal adalah perebutan tanah suci Palestina ya. Karena Palestina itu dianggap sebagai tanah suci semua agama. Jadi jadi rebutan. Anda mungkin mengenalnya lewat cerita Salahuddin Al-Ayyubi dan lain sebagainya. Atau Anda kalau nonton film Kingdom of Heaven, itulah salah satu petikan cerita di zaman perang salib gitu. Atau yang main game Anda tahu Assassin gitu ya. Nah, Assassin itu juga bagian dari bagian dari cerita perang salib, atau Templar misalnya. Nah, itu istilah. Jadi ini perang global mungkin perang global pertama yang terjadi. Karena efeknya kemana-mana. Selain Konstantinopel ditutup, kemudian politisasi Islam secara politik ini kemudian turun ke bawah itu maksudnya ke Semenanjung Malaka dan lain sebagainya. Jadi Anda harus, kalau Anda tahu ingat sejarah bahwa berdirinya kerajaan-kerajaan atau kesultanan Islam itu kan tahun 1500-an, 1300.
Ya karena mereka orang-orang Islam itu kemudian apa ya, menguasai pelabuhan-pelabuhan yang di bawah Konstantinopel. Karena ya orang Barat kemudian mencari kan yang tidak ditutup oleh Muslim. Kira-kira gitu. Nah, iya di Nusantara sendiri seperti saya bilang tadi, kapitalisme merkantilis yang VOC tadi nanti berubah menjadi kapitalisme modern ya. Maksudnya adalah ketika pemerintah Belanda masuk tahun 1850-an ya kira-kira, Belanda itu kemudian pemerintah Belanda langsung itu menguasai langsung ya. Tadinya kan VOC, terus apa gitu, terus ada Inggris gitu ya. Nah itu kemudian dia langsung menguasai seluruh India ya Nusantara, dan itu kemudian ada perubahan perubahan apa ya, perubahan sistem. Dia menjadi kapitalisme modern. Ya tidak hanya misalnya gini contohnya, tadinya kan cuma beli rempah-rempah atau beli hasil bumi gitu ya. Tapi kalau ketika Indonesia itu menjadi atau Nusantara benar-benar menjadi jajahan Belanda, mereka kemudian Belanda itu membuat atau memproduksi barangnya sendiri. Misalnya waktu itu sedang zaman gula. Di gula itu ditemukan dan dianggap penting, terus kemudian diperdagangkan. Nah kemudian kapitalisme modern yang dijalankan oleh pemerintah Belanda itu kemudian berusaha memproduksi gula di Jawa atau di Nusantara. Maka Anda lihat dari Cirebon atau dari Purwakarta mungkin sampai dengan Banyuwangi itu ladang tebu di mana-mana sampai hari ini. Nah, itu adalah produk dari kapitalisme modern. Paham ya? Jadi mereka berusaha memproduksi gula sendiri. Kalau tadi kan dia beli di kapitalisme merkantilis. Kalau sekarang enggak. Tanah jajahan itu di tanah jajahan mereka berusaha memproduksi barang dagangan. Kira-kira gitu. Ya kira-kira selain ladang tebu kan mengubah sawah menjadi ladang tebu ya, atau mengubah tanah biasa menjadi ladang tebu, yang dilakukan Belanda kan mendirikan pabrik gula. Anda tahu kan pabrik gula di Jawa tuh berdirinya sekitar tahun ya akhir-akhir abad 20 ya, 1890 sekian atau 1900 sekian. Di daerah saya itu ada 1905 pabrik gula berdiri. Nah, itu kapitalisme. Oke. Jadi itu cerita tentang sedikit tentang kolonialisasi di yang terjadi di Nusantara ya. Oke, kira-kira ini tentu saja ini kemudian membuat negara terjajah atau negara jajahan berubah. Nah, awalnya kita mengalami yang namanya masa traditional society atau masyarakat tradisional pre-modernity ini ya, sebelum modern, dan kemudian berubah menjadi modern. Saya saya jelaskan satu saja ya, misalnya subsisten. Subsisten itu begini. Subsisten itu contohnya adalah kalau Anda jadi petani subsisten itu maksudnya saya kemudian punya sebidang sawah, sebidang tanah, ada rumah di situ dan punya sebidang tanah, dan saya kemudian mencukupi kehidupan saya dari sebidang tanah itu. Nah, kalau misalnya saya butuh minyak, saya nanam kelapa. Kalau saya butuh padi, saya nanam sawah dari tanah itu. Sampingnya ada kelapa, kemudian saya bikin kolam ikan. Dan saya bisa hidup dari situ. Itu petani subsisten. Tapi ketika jadi orientasinya adalah menghidupi diri sendiri di situ. Tapi kalau kapitalisme atau market ya orientasinya, kalau modern itu orientasinya pada ini ya, orientasinya adalah menjual gitu. Misalnya tadi ketika pemerintah Hindia Belanda memaksa banyak petani Jawa untuk menanam tebu. Tebu nggak bisa dimakan. Tiap hari makan tebu ya kan nggak bisa. Gitu kira-kira. Jadi itu ada sistem sewa tanah dan lain sebagainya. Itu berubah kan. Corak pertaniannya jadi berubah. Yang satu untuk menghidupi diri sendiri, yang satu untuk melayani market, gitu, melayani pasar. Ya, ada gula itu untuk dijual.
Kalau ini kan untuk dimakan. Nah, ya, dalam hubungannya dengan kehidupan bermedia terutama adalah kita berpindah dari masyarakat kelisanan menjadi masyarakat keberaksaraan atau literasi. Kira-kira itu ya poinnya di di ketika apa yang dibawa oleh kolonialisme dan apa yang berubah. Ya. Nah, ini adalah bermedia sebelum kolonial. Ya, Anda mengenalnya sampai sekarang ya. Ini ada candi, ya, saya berikan candi. Ini juga tari. Ini bermedia karena ini komunikasi. Ini juga mengkomunikasikan sesuatu. Dan juga ini lontar ya. Ini contoh kakawin Semaragahana yang ditulis di lontar. Oke, kayaknya lontar. Ini mereka sudah punya teknologi komunikasi sendiri gitu sebelum kolonial datang. Kenapa mereka? Nah, kenapa mereka pakai ini? Nah, ini yang teman-teman harus tahu dan nanti akan mempengaruhi karakter masyarakat kita sekarang. Candi. Candi digunakan karena ini media yang tahan lama ya. Orientasinya adalah waktu. Tahan lama itu berarti dia mengatasi waktu supaya ini tahan lama. Tapi problemnya adalah ini tidak berorientasi pada perluasan ruang. Jadi dia tidak seperti koran, tidak seperti buku paper kertas yang bisa dibawa kemana-mana. Jadi yang kalau koran atau bahkan digital itu kan mengatasi ruang seluas-luas supaya orang tahu sebanyak-banyaknya. Tapi kalau candi ini problem problem tujuan utamanya adalah untuk tahan lama. Ngerti ya maksudnya? Jadi dulu itu orang memikirkan gimana caranya supaya informasi ini tahan lama. Jadi dibikinnya di candi. Tapi tidak seperti sekarang. Sekarang digital juga paper itu kan orientasinya adalah meluas. Ini saya sekaligus mengenalkan teori media ya untuk membaca itu ya. Jadi dulu ada candi. Ini kalau dibaca dengan teorinya atau gagasannya Harold Innis, saya ambilkan dari Harold Innis, ini salah satu sarjana yang saya kagumi gagasannya. Dia menceritakan tentang bagaimana pergantian media dari imperium ke imperium yang lain. Misalnya zaman zaman Romawi pakai apa, terus zaman Mesir pakai apa. Dan sebenarnya itu kaitannya dengan politik, ya. Karena kaitannya dengan monopoli pengetahuan. Nah, problemnya candi itu tidak hanya ya just candi, karena dia mengkomunikasikan sesuatu, maka dia membentuk kebudayaan yang memusat. Jadi memusat itu maksudnya gini, kalau pengen tahu Borobudur isinya kan tentang sutra ya, di 3 lantai itu ada Kamadhatu, Rupadatta, dan Arupadatu itu kan gabungan dari 3 sutra. Ya kalau Anda pengen tahu, pengen ke Borobudur, ya Anda harus pengen tahu isinya, pengen tahu informasi dalamnya, Anda harus datang. Gitu. Sehingga kebudayaan kita itu adalah kebudayaan yang selalu memusat sebenarnya. Ada yang disebut pusat. Ini beda sekali dengan kebudayaan demokrasi modern ya, menyebar kan gitu. Gitu ya teman-teman. Jadi dulu itu candi-candi karena medianya begitu orang datang, sehingga itu membentuk culture. Pusat itu penting. Paham ya? Apakah pemusatan ini berakhir ketika Islam datang? Tidak. Pengajaran masih terpusat pada kiai atau juga sultan, karena sultan dianggap sebagai pusat pengetahuan. Contemporary fenomena, fenomena kontemporer yang meneguhkan ada pemusatan ini adalah ini lagu, sebenarnya lagu Dekengan Pusat atau istilah Dekengan Pusat. Anda kalau memeriksa sebulan yang lalu atau 2 bulan yang lalu, Dekengan Pusat itu artinya orang yang didukung pusat ya. Itu tren ya, viral itu karena ini Gus siapa ini yang di Blitar kalau nggak salah ya, pengajiannya viral dan dia pakai istilah, mereka pakai istilah Dekengan Pusat.
Pusat itu penting, gitu ya. Nah, tapi kalau demokrasi modern itu nggak penting gitu pusat, nggak selalu harus ke pusat, kira-kira gitu ya. Nah, jika sebentar, saya harus nah, jika media adalah sarana persebaran pengetahuan, maka pengetahuan dalam masyarakat Nusantara selalu hanya berada di pusat kemudian. Karena kata di kekuasaan biasa pusat bukan menyebar sebagaimana demokrasi sekarang. Nah, kemudian raja menjadi penting karena dia sosok yang pusat dan menjadi dan dia menjadi pusat pengetahuan. Karena dia penting, maka orang yang bisa mendekatinya atau keturunan yang menjadi penting pula. Ini contohnya dalam 2 hari ini ada atau dalam 2 hari minggu-minggu ini ya terjadi Kaisang Pangarep itu langsung menjadi ketua umum setelah jadi anggota. Ya meskipun mungkin diskusinya udah lama, tapi itu agak yang jelas itu cepat banget ya. Ya Anda mungkin jelas tahu alasannya kenapa dia menjadi ketum partai Solid apa PSI. Ya jelas karena dia anak presiden. Dia dekat dengan kekuasaan yang bisa mengatur uh, kondisi politik, mengatur pemilu. Asumsinya begitu mungkin. Saya nggak tahu. Oke. Dan salah satu yang tertinggal adalah dengan orang dekat, keturunan itu kan biasanya dibakukan dengan silsilah ya. Nah, sampai hari ini kita, tradisi masyarakat Indonesia, juga Malaysia dan Asia Tenggara, tapi tidak di Arab sana, adalah kembali ke pusat setiap tahun, mudik ya. Bahkan pandemi itu, kemudian kemarin kan sempat kita itu punya masalah sama penanganan pandemi karena mudik. Orang pengen mudik. Nah, selain untuk liburan sebenarnya adalah juga belajar silsilah. Ketika mudik yang terpenting adalah Anda datang ke ziarah kubur ya untuk mengenali silsilah sebenarnya. Kalau di Jawa itu jelas kuburan itu ada hierarkinya. Ini yang, ini anaknya yang, dan lain sebagainya. Kira-kira demikian ya teman-teman. Itu yang terjadi. Oke, saya hentikan di sini dulu apa rekamannya. Nanti kita akan lanjutkan di sesi berikutnya.